Saat Ibnu Mas'ud mengangkat pedangnya, Abu Jahal memberi isyarat dengan matanya seperti ingin mengucapkan sesuatu. Kemudian Ibnu Mas'ud menahan pedangnya dan telinganya didekatkan karena sahabat masih berhusnuzan kepada Abu Jahal berharap ia mengucapkan syahadat. Sampaikan salamku kepada temanmu, bilang ke dia saya musuh dia dunia akhirat. Begitulah kalimat yang keluar dari mulut Abu Jahal. Dia tetap menyombongkan diri padahal kondisi sudah kritis dan tak berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trending, semoga kita diberi perlindungan dan kelancaran rezeki oleh Allah, amin amin ya robbal alamin. Di antara ciri dan tanda kesombongan adalah suka bercerita tentang kemuliaan dirinya, meninggi-ninggikan diri dan membanggakan diri. Dikisahkan, saat periode dakwah Islamiyah di Makkah, Al-Quran belum diperdengarkan ke muka umum. Nabi Muhammad dan para sahabat hanya mengajarkan dan memperdengarkan kalam ilahi di internal sahabat. Itu pun sembunyi-sembunyi. Kaum kafir Quraisy Makkah kala itu memang sangat membenci dakwah Islam yang dibawa Rasulullah. Namun, Nabi dan para sahabat tetap berdakwah. Kemudian muncullah ide agar Al-Quran dibacakan di depan umum supaya banyak yang masuk Islam. Ketika ditanya, siapa yang berani melakukannya? Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menawarkan diri dan berkata, saya berani. Para sahabat saat itu tidak mengizinkan Ibnu Mas'ud karena memiliki tubuh kecil dan pendek. Bukan bermaksud melemahkan para sahabat. Dalam riwayat beliau disebut bertubuh pendek dan kecil dibanding sahabat-sahabat yang tinggi besar. Ada yang menyebut tubuh beliau kurus. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil. Meskipun bertubuh kecil, Ibnu Mas'ud dikenal sebagai ahli Quran. Keindahan suaranya melantunkan Al-Quran pernah dipuji Rasulullah. Beliau berkata, kalau kalian ingin membaca Al-Quran, bacalah dengan bacaannya Ibnu Mas'ud. Suaranya yang merdu membuat Nabi Muhammad senang. Para sahabat akhirnya mempersilakan Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran di depan umum. Harapannya dengan lantunan Al-Quran yang indah di muka umum, orang-orang akan masuk Islam. Untuk diketahui, kisah masuk Islamnya Ibnu Mas'ud bermula ketika ia mengembala kambing. Saat itu Nabi datang meminta susu dari kambingnya. Ibnu Mas'ud berkata kalau kambingnya kurus-kurus dan tidak punya susu. Kemudian Nabi memegang kambingnya yang paling kurus sambil minta mangkok. Lalu beliau mengucapkan, Bismillahirrohmanirrohim. Ibnu Mas'ud pun kaget ketika kambingnya mengeluarkan susu. Akhirnya ia memeluk Islam dan kemudian mempelajari ilmu Al-Quran. Inilah salah satu mukjizat Nabi. Ibnu Mas'ud dikenal sebagai pembawa sandal dan siwak Nabi serta barang-barang Nabi lainnya. Kedudukannya begitu dekat di sisi Nabi Muhammad. Ketika Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran di depan umum, orang-orang kafir Quraisy Mekah berkumpul di dekat Ka'bah. Kaum Quraisy berkata, siapa itu? Dari kejauhan, Abu Jahal datang mendekati Ibnu Mas'ud. Dia seakan-akan terhipnotis dengan bacaan Al-Quran yang dilantunkan Ibnu Mas'ud. Ketika Abu Jahal datang ia berujar, Ibnu Mas'ud rupanya. Dari kejauhan Ibnu Mas'ud melihat Abu Jahal dan beliau tetap membaca Al-Quran. Ketika Abu Jahal mendekat, Ibnu Mas'ud tetap melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang agung. Abu Jahal kemudian berdehem, namun tidak menyurutkan semangat Ibnu Mas'ud untuk melantunkan Al-Quran. Kemudian Abu Jahal mendekat dan mengarahkan mukanya ke muka Ibnu Mas'ud. Saat situasi demikian, Ibnu Mas'ud tetap melantunkan Al-Quran. Hal itu membuat Abu Jahal kesal. Kemudian Abu Jahal menggenggam tangan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud tetap bertahan melantunkan Al-Quran. Lalu Abu Jahal memukul kepala Ibnu Mas'ud. Darah pun mengalir dari telinga beliau. Setelah itu, Ibnu Mas'ud berdiri dan pulang ke Darul Arkah, rumah tempat berkumpulnya para sahabat. Bagaimana wahai Ibnu Mas'ud, kenapa darah mengalir di telingamu? Tanya para sahabat. Ibnu Mas'ud menjawab, saya dipukul Abu Jahal. Kemudian Nabi Muhammad datang dan bertanya, bagaimana kabarmu Ibnu Mas'ud, kamu kenapa? Alhamdulillah ya Rasulullah, saya masih punya telinga yang masih bagus. Kalau engkau izinkan saya akan mengulanginya besok hari tidak mengapa. Kata jawab Ibnu Mas'ud, begitulah kecintaan sahabat kepada Nabi hingga mengalahkan segalanya. Apapun akan dilakukan untuk orang yang dicinta. Orang akan berkorban demi orang yang dicintainya. Kemudian Rasulullah berkata,
Nanti akan datang Ibnu Mas'ud, kamu akan bisa melakukan apa yang dilakukan Abu Jahal terhadapmu. Padahal itu sesuatu yang tidak masuk akal. Sebab, Ibnu Mas'ud adalah seorang budak yang kecil, sedangkan Abu Jahal orang besar dan paling terpandang di Makkah. Namun, apapun yang disampaikan Nabi adalah benar. Begitu juga janji beliau adalah janjinya Allah Ta'ala. Kematian Abu Jahal di Perang Badar. Ketika Perang Badar, semua orang menyerang Abu Jahal. Tokoh Quraisy lainnya Abu Lahab kala itu sudah meninggal duluan, karena menderita penyakit menular yang menghinakan hingga jasadnya didorong pakai sekop agar masuk ke dalam lubang. Pada Perang Badar, Abu Jahal diserang hingga luka-luka dan darahnya berceceran di mana-mana. Dia pun tersungkur ke tanah. Ketika itu Nabi Muhammad memanggil Ibnu Mas'ud, lalu Ibnu Mas'ud berdiri di tengah tubuh Abu Jahal yang dipenuhi luka-luka. Saat Ibnu Mas'ud mengangkat pedangnya, Abu Jahal memberi isyarat dengan matanya seperti ingin mengucapkan sesuatu. Kemudian Ibnu Mas'ud menahan pedangnya dan telinganya didekatkan karena sahabat masih berhusnuzan kepada Abu Jahal, berharap ia mengucapkan syahadat. Sampaikan salamku kepada temanmu, bilang ke dia saya musuh dia dunia akhirat. Begitulah kalimat yang keluar dari mulut Abu Jahal. Dia tetap menyombongkan diri padahal kondisi sudah kritis dan tak berdaya. Mendengar ucapan Abu Jahal itu, Ibnu Mas'ud mengangkat pedangnya dan menebas batang leher Abu Jahal yang sombong. Nabi bertanya, apa yang diucapkannya? Ibnu Mas'ud menjawab, dia katakan dia musuh Nabi Muhammad dunia dan akhirat. Nauzubillah min zalik. Kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya Fir'aun saya lebih keji, lebih sombong daripada Firaunnya Nabi Musa. Kesombongannya sampai-sampai tidak mau menyebut nama Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang lebih sombong, lebih jahat dan lebih keras hatinya dari Abu Jahal. Berbeda dengan anaknya bernama Ikrimah Abu Jahal, seorang yang saleh, kata Ustazah Halimah. Cinta Ikrimah terhadap Al-Quran luar biasa. Pernah suatu hari Ikrimah melihat ada Al-Quran mau jatuh sampai beliau lari dan bilang, kalam Rabi. Demikian sepenggal kisah Ibnu Mas'ud sang ahli Quran dan Abu Jahal yang sombong. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat sombong dan sifat buruk lainnya.